kita tahu itu dosa ya Pak ya. Tetapi pertanyaannya gini, saya mau tanya, kan Bapak pendeta, harusnya bisa jawab. Kenapa onani itu disebut dosa? Oh, karena tadi ya, membayangkannya itu ya. Oke, jadi yang disebut udah onani nggak akan dosa kalau dia mikirkan tentang Tuhan. Saya mau onani Tuhan, mikirin Tuhan. Kira-kira onani nggak? Batal. Nggak ada nafsu. Nggak ada. Dari hidup pasti jadi mati karena dia. Itu kan pikiran itu merangsang. Betul. Oh, oke. Jadi istilahnya kenajisan di dalam pikiran ya. Iya, itu makanya udah berdosa di dalam ya. Betul. Nah, kadang-kadang mungkin yang orang yang tidak begitu mengenal firman Tuhan kan berpikir apa sih onani masa dosa? Gua nggak melakukan secara fisik ke orang lain istilahnya. Betul. Gitu. Nah, banyak orang bilang begitu sama saya. Pikiran yang daripada saya selingkuh, daripada saya ke rumah tempatnya pelacuran yang nggak benar, lebih baik saya udah kamar mandi, nggak perlu bayar duit, free, ya kan, nggak bikin orang repot, saya sendiri kok, self service kata dia. Saya bilang, ya kan, itu masalahnya. Karena gini loh, ada yang bilang Pak nanti kalau nggak dikeluarin jadi prostat. Oh no, Tuhan punya cara. Seperti yang saya alami ketika istri stroke, setengah tahun kita nggak melakukan apa-apa. Saya nggak prostat, sehat-sehat aja, semua oke. Caranya gimana? Tuhan keluarkan dengan mimpi basah. Tahu-taunya saya bangun, loh kok basah? Oh ya udah, berarti Tuhan punya cara. Kita nggak perlu bantu Tuhan punya cara, caranya Tuhan. Pokoknya celana basah berarti tandanya mimpi. Jadi mimpi basah itu bukan diserang roh jahat atau itu enggak. Bukan ya? Emang Pak Edi nggak pernah cerita ya? Kok nanya ke saya? Pak Edi gimana sih? Mungkin jam terbang saya nggak sepanjang. Oh gitu. Jadi belum waktunya cerita. Ya, jadi rata-rata memang kalau pria yang sudah tidak berhubungan dengan istri, ya karena istrinya tidak bisa melayani karena sakit, ya kan, atau karena hubungan mereka nggak bagus, ya pasti dia akan mimpi basah. Oke, Pak, sebagai pendeta juga saya mau nanya nih tentang ini. Sekali lagi ya soal, karena ini menarik, karena kan kita juga tahu ini hidden ya sebenarnya. Betul. Nah, sebagai pendeta, jawaban Bapak apa? Kalau pertanyaan ini, apa dampak sih daripada onani kalau udah kenapa itu disebut dosa kan kita udah tahu. Yeah. Tapi apa dampak kalau kita melakukan dosa onani? Pornografi. Iya, kita akan tertuduh, terintimidasi. Oke. Yang kedua, hubungan kita dengan istri akan jadi tidak sehat. Jadi tambah dingin dan nggak bagus. Betul. Nanti kita bilang, lu kasih nggak kasih gua nggak apa-apa, gua bisa self service kok. Gua nggak repotin lu, gua nggak butuh lu. Nah itu kan bahaya. Iya benar. Gitu. Yang ketiga, secara psikologis itu juga pengaruh jiwa dia. Dan akhirnya juga sekalipun ya yang disayangkan misalnya dia pelayan Tuhan, hamba Tuhan, dengan melakukan dosa onani, mungkin di mimbar dia masih tetap melayani, tapi sebenarnya dia udah nggak maksimal ya. Betul. Hubungan dengan Bapak pun udah turun gitu. Makanya kan gara-gara dosa founder onani Bapak itu, Presjati, Ed Cole bilang begini, almarhum, apa yang kamu hidupi itu yang kamu sampaikan. Apa yang kamu sampaikan itu yang kamu hidupi. Makanya kadang-kadang gini, kita dengar orang khotbah kok bagus ya. Kata bahasanya tuh bagus, pakai bahasa Yunani lah, Ibrani lah, tapi kok jemaat nggak merasa diberkati. Padahal udah keren-keren bahasanya, udah Betul. keren ya. Karena apa? Yang pembicaranya itu hidupnya nggak beres. Yang nggak ketahuan. Betul. Makanya teman saya bilang begini, dia seorang pengusaha. Kalau kita sekali dua kali dengan pendeta itu khotbah, kita diberkati, jelas. Kita nggak tahu hidup seperti apa. Tapi nanti kalau kita tahu hidup pribadinya itu seperti apa. Betul. Ya. Gitu. Jadi sebenarnya bahaya sekali. Bukan bahaya sekali atau gimana tuh Pak? Dosa onani berarti bahaya sekali karena mempengaruhi hubungan dengan Bapak adalah juga ya. Dosa bukan masalah. Iya, bukan dosa kecil, dosa besar. Ada kan orang bilang itu mah dosa kecil lah, orang memandang remeh. Enggak nyusahin orang, betul. enggak merugikan orang. Ya kan, hanya tersembunyi, nggak ada yang tahu, hanya sedangkan Tuhan. Dari dosa itu bisa lahir dosa yang lain. Iya. Karena misalnya dosa onani itu kan bisa membawa dia ke dosa pornografi. Iya. Mulai menonton hal-hal yang tidak kudus. Dan dari situ nanti bisa timbul pikiran fantasi. Iya. Nah, dia melakukan lebih dari itu.
Jadi dosa itu memang kelihatan kecil, tapi kalau dibiarin bisa berbagai jenis dosa. Dosa itu kayak kanker, menjalar dia. Ya, padahal dan sangat ganas. Jadi dosa itu adalah virus kanker yang jauh lebih jahat pada kanker yang ada. Stadiumnya bukan 4. Nggak tahu berapa stadium. Udah ini ya. Ya, nah, tapi Pak, kalau misalnya perjaka nih yang belum menikah itu berarti dia tuh belum menemukan pasangan nih ya. Nah, dia tuh juga istilahnya biologisnya juga pengen gitu. Betul. Itu juga sebenarnya nggak boleh dosa onani itu kan. Iya, jadi gini loh. Nah, mereka yang pria sudah menikah atau yang belum menikah tetap nggak boleh. Kita tahu itu dosa ya Pak ya. Tetapi pertanyaannya gini, saya mau tanya, kan Bapak pendeta, harusnya bisa jawab. Kenapa onani itu disebut dosa? Oh, karena tadi ya, membayangkannya itu ya. Oke, jadi yang disebut udah onani nggak akan dosa kalau dia mikirkan tentang Tuhan. Saya mau onani Tuhan, mikirin Tuhan. Kira-kira onani nggak? Batal. Nggak ada nafsu. Nggak ada. Dari hidup pasti jadi mati karena dia. Itu kan pikiran itu merangsang. Betul. Oh, oke. Jadi istilahnya kenajisan di dalam pikiran ya. Itu makanya udah berdosa di dalam ya. Betul. Nah, kadang-kadang mungkin yang orang yang tidak begitu mengenal firman Tuhan kan berpikir apa sih onani masa dosa? Gua nggak melakukan secara fisik ke orang lain istilahnya. Betul. Gitu. Nah, banyak orang bilang begitu sama saya. Pikiran yang daripada saya selingkuh, daripada saya ke rumah tempatnya pelacuran yang nggak benar, lebih baik saya udah kamar mandi, nggak perlu bayar duit, free, ya kan? Nggak bikin orang repot, saya sendiri kok, self service kata dia. Saya bilang, ya kan? Itu masalahnya. Karena gini loh, ada yang bilang Pak nanti kalau nggak dikeluarin jadi prostat. Oh no, Tuhan punya cara. Seperti yang saya alami ketika istri stroke, setengah tahun kita nggak melakukan apa-apa. Saya nggak prostat, sehat-sehat aja, semua oke. Caranya gimana? Tuhan keluarkan dengan mimpi basah. Tahu-taunya saya bangun, loh kok basah? Oh ya udah, berarti Tuhan punya cara. Kita nggak perlu bantu Tuhan punya cara, caranya Tuhan. Pokoknya celana basah berarti tandanya mimpi. Jadi mimpi basah itu bukan diserang roh jahat atau itu enggak. Bukan ya? Emang Pak Edi nggak pernah cerita ya? Kok nanya ke saya? Pak Edi gimana sih? Mungkin jam terbang saya nggak sepanjang. Oh gitu. Jadi belum waktunya cerita. Ya, jadi rata-rata memang kalau pria yang sudah tidak berhubungan dengan istri, ya karena istrinya tidak bisa melayani karena sakit, ya kan, atau karena hubungan mereka nggak bagus, ya pasti dia akan mimpi basah. Oke, Pak, sebagai pendeta juga saya mau nanya nih tentang ini. Sekali lagi ya soal, karena ini menarik, karena kan kita juga tahu ini hidden ya sebenarnya. Betul. Nah, sebagai pendeta, jawaban Bapak apa? Kalau pertanyaan ini, apa dampak sih daripada onani kalau udah kenapa itu disebut dosa kan kita udah tahu. Ya. Tapi apa dampak kalau kita melakukan dosa onani? Pornografi. Iya, kita akan tertuduh. Terintimidasi. Oke. Yang kedua, hubungan kita dengan istri akan jadi tidak sehat. Jadi tambah dingin dan nggak bagus. Betul. Nanti kita bilang, lu kasih nggak kasih gua nggak apa-apa, gua bisa self service kok. Gua nggak repetin lu, gua nggak butuh lu. Nah itu kan bahaya. Iya benar. Gitu. Yang ketiga, secara psikologis itu juga pengaruh jiwa dia. Dan akhirnya juga sekalipun ya yang disayangkan misalnya dia pelayan Tuhan, hamba Tuhan, dengan melakukan dosa onani, mungkin di mimbar dia masih tetap melayani, tapi sebenarnya dia udah nggak maksimal ya. Betul. Hubungan dengan Bapak pun udah turun gitu. Makanya kan gara-gara dosa founder onani Bapak itu, Presjati, Ed Cole bilang begini, almarhum, apa yang kamu hidupi itu yang kamu sampaikan. Apa yang kamu sampaikan itu yang kamu hidupi. Makanya kadang-kadang gini, kita dengar orang khotbah kok bagus ya. Kata bahasanya tuh bagus, pakai bahasa Yunani lah, Ibrani lah, tapi kok jemaat nggak merasa diberkati. Padahal udah keren-keren bahasanya, udah Betul. keren ya. Karena apa? Yang pembicaranya itu hidupnya nggak beres. Yang nggak ketahuan. Betul. Makanya teman saya bilang begini, dia seorang pengusaha. Kalau kita sekali dua kali dengan pendeta itu khotbah, kita diberkati, jelas. Kita nggak tahu hidup seperti apa. Tapi nanti kalau kita tahu hidup pribadinya itu seperti apa. Betul. Ya.
Jadi sebenarnya bahaya sekali, bukan bahaya sekali atau gimana tuh Pak, dosa onani berarti? Bahaya sekali karena mempengaruhi hubungan dengan Bapak juga ya. Dosa bukan masalah. Iya, bukan dosa kecil, dosa besar. Ada kan orang bilang, itu mah dosa kecil lah, orang memandang remeh. Enggak nyusahin orang, enggak merugikan orang. Ya kan, hanya tersembunyi, nggak ada yang tahu, hanya sedangkan Tuhan. Dari dosa itu bisa lahir dosa yang lain. Iya. Karena misalnya dosa onani itu kan bisa membawa dia ke dosa pornografi. Iya. Mulai menonton hal-hal yang tidak kudus. Dan dari situ nanti bisa timbul pikiran fantasi. Iya. Nah, dia melakukan lebih dari itu. Jadi dosa itu memang kelihatan kecil, tapi kalau dibiarin bisa berbagai jenis dosa. Dosa itu kayak kanker. Menjalar dia. Ya, padahal dan sangat ganas. Jadi dosa itu adalah virus kanker yang jauh lebih jahat pada kanker yang ada. Stadiumnya bukan 4. Nggak tahu berapa stadium. Udah ini ya. Ya, nah, tapi Pak, kalau misalnya perjaka nih yang belum menikah itu berarti dia tuh belum menemukan pasangan nih ya. Nah, dia tuh juga istilahnya biologisnya juga pengen gitu. Betul. Itu juga sebenarnya nggak boleh dosa onani itu kan. Ya, jadi gini loh. Nah, mereka yang pria sudah menikah atau yang belum menikah tetap nggak boleh.